Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif inovatif. Salam kreatif inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Nah, untuk siang ini kita ada progres perbaikan ya. Untuk itu PC 400/8 itu kita ada adjustment tadi di situ. Itu teman-teman masih progres untuk perbaikannya. Nah, ini saya untuk per siang ini ingin ini ya, jadi request ini subscriber Bapak siapa namanya. Nah, itu ini kita akan lakukan pengenalan untuk beberapa komponen di kontrol valve ya dan fungsi dari komponen. Kita mulai dari mana dulu kita? Dari yang besar-besar dulu. Dari atas aja dulu lah. Ini adalah main relief valve. Nah, main relief valve ini bertugas sebagai setelan atau pembatas pressure pompa. Nah ya, pressure dari main pump. Ini ada dua ya, ada atas bawah. Yang bawah untuk front pump, yang ini untuk rear pump, seperti itu. Nah, ini dibatasi oleh main relief ini. Ini ada two stack sini ya. Ini namanya two stack relief valve. Nah, ini membatasi pressure di standarnya adalah kalau untuk ini PC 200 ini, kalau kita ngomongnya kan relief travel ya. Ini maksimum pressure-nya 375 sampai minimum pressure 375 kg per cm kuadrat sampai 395 kg per cm kuadrat. Seperti itu ya. Nah, fungsi dari two stack relief valve ini sebagai pembatas pressure ya, yang dari pompa sesuai standar value yang dianjurkan oleh Komatsu. Dan untuk kedua kita ini ada spool valve ya, beberapa spool valve. Ini ada 1 2 3 4 5 6 ya, seperti ini. Ini juga ada masing-masing ya. Ini ada spool travel valve, ada spool bucket, ada arm, semuanya masing-masing di sini ya. Ini sebagai fungsinya untuk membuka celah atau yang di sini intinya dari main pressure ya. Ini ada dua hose, ini dari pompa ya, 1 2 ya, oke. Pompa 1, pompa 2. Ini masuk ini ada namanya komponen merger divider yang di sini. Ini bertugas sebagai pemisah atau penghubung dua aliran atau dua flow dari pompa 1 pompa 2 ya. Ini difungsikan ketika di saat travel atau gerakan travel, dia divide atau terpisah. Jadi pompa 1 pompa belakang ke travel sebelahnya dan pompa depan ke travel sebelahnya juga. Seperti itu. Dan apabila pergerakan ini kombinasi selain travel, nah dia digabung, namanya merger. Nah, di saat ini ada fungsi dari merger divider ya, adalah pemisah dan penghubung aliran ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini seperti itu. Dan juga ini ada pressure switch-nya untuk membaca tekanan antara pompa depan dan pompa belakang ya, yang belakang di bawah ya, gitu ya. Di sini di belakang nggak kelihatan ya, 1 2 di sana ya. Oke, sampai di situ. Dan di sini ada reducing valve ya. Untuk yang ini saya tunjuk. Ini adalah reducing valve atau reduction valve. Ini bertugas sebagai peredus atau memperkecil tekanan, yang merubah tekanan dari main pressure menjadi pilot pressure. Nah, ini difungsikan sebagai pilot pressure yang akan masuk ke PPC atau pilot pilot pressure ya, yang dipakai untuk ini ya. Ini seperti ini ya, anggaplah kan ada main pressure dan pilot pressure. Kalau main pressure itu ya yang pressure besarnya dari pompa ya, ini sudah diperkecil dari 3 kita ngomongin ke maksimum pressure ya, 395. Nah, ini diperkecil, ini diambil dari sini jadi 30 kg saja, difungsikan untuk pilot pilot pressure ya, dipakai untuk PPC ya, untuk
kontrolnya ya. Di depan sana tuh ada yang lewat ke joystick sana dan lever travel seperti itu. Dan juga oke ya, di sini sudah ya, cukup ya. Di sini ada ini yang di komponen ini merger dulu masih banyak, ada ini ada ini spool valve-nya nih. Ini yang gede itu, yang ini bawah ini memisah dan menghubungkan aliran pompa 1 dan pompa 2 ya. Dan di sini ada travel junction atau pemisah dan penghubung antara travel kanan dan travel kiri ya, seperti itu. Ya, oke. Dan di sini juga ada ini ya. Ini namanya safety suction valve. Ini ada 2 ya, 1 2 3 4. Ada 4, 1 2 3 4 ini ya, oke. Nah, ini bertugas sebagai safety di saat terjadi blow up intinya pressure dari luar ya, tekanan dari luar. Ketika bucket umpamanya kita swing terkena tembok terkena tanah, atau pas kita lakukan ini dang, bucket turun ya, jadi terjadi blow up pressure. Nah, ini yang melepas langsung ke hydraulic tank ya, ke tangki ya. Jadi dia mengamankan atau safety dari pressure ya. Jadi dia langsung dibuang ke tangki apabila terjadi blow up pressure ya. Jadi tekanan luar ya, dung atau swing dang gitu ya. Di sini ada 4 nih masing-masing ya di situ. Nah, dan juga ada suctionnya, ini kan safety suction. Jadi dia bertugas dari mengisi kekurangan aliran yang dari dalam yang sudah dibuang ke tangki tadi, kan terjadi kekosongan. Nah, itu dihisap lagi yang namanya suction. Makanya ada namanya safety suction. Jadi diisi kembali untuk aliran ini ya, aliran oli yang kurang yang sudah dilepas ke tangki hidrolik ya, seperti itu. Dan di sini juga kita ada ini unload valve ya. Ini selalu berhubungan dengan relief valve ya, seperti ini. Kalau bila ini terjadi internal leak atau rusak bocor dalam, juga akan mengurangi pressure. Jadi gimana ya, tidak akan tercapai pressure dari ini, dari relief ya, dari front pump ataupun rear pumpnya, seperti itu. Dan di sini juga ada kita bahas ini compensating valve nya. Nah, ini satu-satu cuma ada ini saling berseberangan ya, 1 2 seperti itu ya. Umpamanya ini punya bucket. Oke. Ini punya bucket. Nah, ini bucket curl dan bucket out ya, atau bucket in bucket out ya. Nah, ini semua ada ya, untuk boom ada. Nah, ini bertugas sebagai pembatas aliran ya, yang ke aktuator. Jadi kalau kita lakukan kombinasi, kalau independen move atau sendiri-sendiri pergerakan ini belum berfungsi. Tapi kalau ini kita gerakan ini ya, kombinasi ya, antara boom ya, seperti kerja umumnya lah operator ya, kita gali tanah gitu ya, kombinasi ya. Nah, ini bertugas sebagai pembatas aliran. Jadi dia memaksimalkan aliran dulu yang ke boom agar tercapai, baru dia lari ke aktuator yang lain, yang bersifat berat dulu, keringan dulu, lalu yang keringan lagi, seperti itu. Jadi ini fungsinya seperti itu. Apabila tidak ada ini, maka tidak akan terjadi kombinasi. Jadi pasti akan menang yang ringan-ringannya dulu, atau gerakan bucketnya, gerakan swingnya, gerakan armnya. Jadi pasti akan mana yang ringan, itu yang akan menang. Makanya ini fungsinya sebagai pembatas aliran agar semua tercapai. Attachment ini yang di ya, perannya seperti itu ya. Ya, oke. Dan di depan sini ada ini blok, ini namanya boom block valve. Ini sebagai pengunci aliran ketika sudah output ke aktuator. Kita dalam kondisi standby atau pergerakan boom tuh di atas gini ya, ya seperti itu ya. Ini mengelok atau aliran biar tidak kembali ke sistem, ke ini. Jadi dia terkunci di aktuator seperti boom itu ya. Kalau kita naikkan, dia nggak turun lagi. Apabila terjadi turunnya hydraulic drift atau turun si boom, pergerakan boom ya, bisa terjadi problem di sini. Ada valve-nya di dalam sini.
atau juga bisa terjadi di problem di silinder aktuator sendiri, silinder boom. Kalau di situ biasanya kita pakai metode termogan ya, atau memastikannya dengan termogan atau membedakan suhu antara silinder 1 dan silinder 2 nya ya untuk di boomnya. Nanti kalau yang terjadi internal leak biasanya panas dan ada bunyi, ada noise di dalam sistem ketika kita lakukan boom rise atau kita lakukan pergerakan boom rise seperti itu. Ada noise di situ dan juga disertai panas di silinder, perbedaan panas menurut saya di antara silinder 1 dan silinder 2 nya seperti itu. Oke. Lanjut, untuk di sini ada boom lower valve ya, sini. Nih. Oke. Apalagi ya. Ini ada PLS ya, sudah kita bahas PLS 12. Ini sebagai sensing dari untuk mengatur sudut pompa ya. Ini sensingannya, ini ke sana ke LS yang di pompa 1 dan 2 ya, pompa 1 pompa 2 di sini. Ini juga dalamnya ada strainer. Apabila terjadi di sini juga ada valve. Apabila popet valve di sini problem, jadi aliran yang akan ke pompa juga akan terganggu sehingga kerja pompa tidak akan maksimal. Nah, seperti itu ya. Di sini bisa di sini atau bisa di strainer dalam sini. Dan juga bisa valve di dalam sini juga ada valve. Dicek aja kalau terjadi noise di pompa ataupun lemah dari salah satu pompa. Bisa problemnya terjadi di ini elbow ya, ini ya di popet valve-nya atau di strainer valve ini PLS 12 ini, atau di sini ada valve-nya juga di sini. Oke. Lanjut lagi. Kita ke ini ini sudah kita bahas tadi kemarin ya. Ini safety select valve, ini juga berhubungan dengan boom ya. Apabila ini problem, maka di saat pergerakan swing dan boom, maka boom akan terganggu atau dia tidak bisa naik ataupun lemah ya. Jadi situ dia terganggu ya. Problemnya ada di sini ataupun di compensating swing ya, di situ. Mana lagi, kita akan ke ini, ke arah swingnya. Ini ada relief swing. Ini juga untuk mengatur pressure swing. Kalau apabila swing lemah bisa kita adjust di sini ya, seperti ini ya. Oke. Mungkin apakah ada lagi? Nah, mungkin itu aja lah untuk pengenalan per siang ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau yang belum tersampaikan. Nah, ini ya, kita akan coba sharing sedikit cara pengejasan safety suction sama main relief ini berbeda ya. Kalau safety suction ini main relief kita kendorkan ya untuk nut yang ini, baru kita atur yang di sini ya, kita kencangkan sesuai sudut baut atau berapa 45 derajat, 90 derajat tergantung kebutuhan dari yang yang dibutuhkan di monitor saya sesuai standar value-nya ya. Dan yang untuk ini apabila power masing-masing ada bucket low ya gitu ya. Jadi ini caranya kita kendorkan untuk nut yang di sini. Tapi di sini dalam sini ada obengan ya. Itu bukan itu ya. Ini piston aja. Jadi tutupnya ini, plug ini yang kita putar seperti itu. Jadi ini kendorkan, ini putar sama, tetap ngitung sudut dari sudut ini ya ke sini ya untuk mengaturnya, untuk menyetingnya ya, seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau untuk penyetelan main relief valve dan safety suction valve, dan juga reducing valve. Ini saya satu lagi. Ini untuk mengatur pilot pressure-nya ya. Di sini di bawah sana ya, nggak kelihatannya, di bawah sana tuh ada kunci 7 nut yang pakai kunci 17 yang kita kendorkan. Nanti kita adjust, ini kita kencangkan sesuai dengan standar value yang diizinkan dari Komatsu. Ya, standar value-nya ini dari di atas 30 kg ya, sampai 35 itu sudah maksimum pressure ya, 35 kg per cm kuadrat ya. Kita pakai itu. Jadi apabila kurang dari 30 ya, umpamanya cuma 22 atau
ya 25 ya, nggak seperti itu. Ketika di monitor sana untuk pressure, pilot pressurenya kita bisa adjust di ini ya, di reducing valve nih ya, di bawah sana ini nggak kelihatannya, di sini ada adjustnya, kita kencangkan untuk baut apa pakai obeng min di sini ya, seperti itu. Dan ini juga ada problem di sini nih, apabila terjadi jam di spool valve ini, maka hidrolik akan terganggu ya. Ini tidak akan bisa bergerak untuk attachmentnya. Karena kenapa? Karena pressure dari pilot, pilot pressure ini kan tugasnya adalah meredus ya tuh, memperkecil tekanan dari main pressure ke ini menjadikan pilot pressure. Jadi apabila di sini terjadi jam, maka kerja dari PPC atau pilot pressure juga tidak akan terganggu maksud saya. Jadi kalau lengket maka supply yang ke aktuator ya, solenoid aktuator di bawah sana nggak kelihatan ya, itu tidak akan mendapatkan supply dari ini ya, reducing valve, maka kerja PPC tidak akan bukan maksudnya nggak bisa ya, nggak jalan ya, karena nggak ada supply dari sini. Ini yang menyuplai untuk pilot pressure-nya seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk pengenalan atau fungsi dari beberapa valve ya, main valve di ini, kontrol valve. Semoga bermanfaat untuk para subscriber teman-teman semua, dan selalu dari saya salam kreatif inovatif. Semoga bisa membantu bagi yang belum tahu, dan saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.